Ini nih salah satu bagian random acara yang menurutku seru banget. Emang kenapa serunya ada di mana sih, Jimmy? Seru loh, karena setelah ini kita akan mengetahui beberapa kebudayaan Jawa, baik tentang makanan tradisional, kain tradisional, dan masih banyak lagi. Wah iya ya, kita jadi tahu salah satu makanan tradisional dan banyak lagi. Ternyata Jawa itu kaya ya. Iya dong, Jawa itu nggak kaya cuma makanan dan kain, Jawa juga kaya dengan tradisi. Oh iya, Ya loh, masa kamu baru tahu sih? beneran aku aja baru tahu. Kamu sih kurang pengetahuan nih. Kita kok jadi ngobrol sendiri ya sampai lupa dengan festivalnya. Iya nih, kebanyakan ngomong kita. Baiklah, mari kita saksikan festival kebudayaan Jawa yang akan Silakan. Halo semua, siapa yang di sini suka banget jalan pasar atau yang di lapang tiap pulang kampung pasti nyari makanan khas. Nah, hari ini aku mau ngajak kalian kenalan sama 5 makanan dan minuman tradisional dari Indonesia yang rasanya bukan cuma enak, tapi juga punya cerita seru-seru di baliknya. Yuk kita mulai bertualang rasanya. Nasi kerawu, si gurih pedas dari Gresik, Jawa Timur. Yang pertama kita ada nasi kerawu, makanan khas dari Gresik, Jawa Timur. Makanan ini biasanya disajikan dengan lauk-lauk terpisah seperti daging sapi suwir, serundeng kelapa, sambal terasi pedas, dan bahkan jeroan juga. Nasi ini biasanya disajikan dengan daun pisang, bikin rasanya makin mantap. Nasi kerawu ini dulunya dijual oleh orang Madura yang menetap di Gresik, makanya rasanya khas, pedas, gurih, dan berani. Ketuk manisnya singkong dari Jawa Tengah. Selanjutnya ada ketuk camilan khas dari Jawa Tengah, terutama Magelang. Bahan utamanya yaitu singkong yang dihaluskan, dibentuk, dikasih warna-warni cerah dan ditaburi kelapa parut. Ketuk inilah yang dari masa sulit waktu masyarakat lebih mengandalkan singkong sebagai pengganti beras. Tapi siapa sangka dari bahan sederhana bisa jadi cemilan yang legendaris. Burung tebak. Burung tebak jajanan jadul tapi juara, terbuat dari singkong yang dihaluskan. Biasanya disajikan bersama dengan kelapa dan gula merah. Manis, gurih, dan bikin kangen kampung. Enak, simpel, dan penuh kenangan. 4. Wedang hanya khas dari Yogyakarta. Disclaimer dulu ya, karena nggak ada minumannya, jadi kita pakai print-printan. Saatnya kita lanjutkan ke minuman wedangu. Wedangu ini dari Yogyakarta, biasanya disajikan pada musim dingin atau musim hujan. Isinya rempah-rempah seperti jahe, cengkeh, kayu manis, kapulaga, pandan, serta santan. Bukan cuma enak, tapi bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Dari dulu sampai sekarang, wedangu ini dipercaya bisa mengurangi bekal atau masuk angin. 5. Sinong, asam manis dari Jawa Timur. Dan terakhir, minuman sehat Sinong yang berasal dari daerah Jawa Timur dibuat dengan daun asam muda atau sering disebut dengan daun sinong, dipadukan dengan gula dan kadang kunyit atau rempah lain. Rasanya asam, manis, dan nyegeri. Dipercaya baik untuk kesehatan wanita. Biasanya dijual dengan jamu-jamu tradisional loh. Tapi sinong ini paling ramah untuk orang yang nggak suka jamu pahit. Siap makanan dan minuman ini bukan cuma soal rasa, tapi juga punya cerita, sejarah, dan budaya di baliknya. Yuk kita terus selesaikan dan banggakan kuliner Indonesia. Terima kasih yang udah dengerin, dan siapa yang mau icip-icip? Yang mau. Ini tadi kalau boleh tahu dari mana nih asal kerawunya tadi?
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Fauzi Amirullah SPD selaku Dewan Juri, izinkan kami untuk menampilkan pameran batik di kegiatan gelar karya ini yang berjudul Batik Parang. Sejarah batik parang. Batik parang merupakan salah satu motif batik tertua di Indonesia yang berasal dari istana Jawa, khususnya Kesultanan Mataram yang berkembang pada abad ke-16. Kata parang berasal dari kata lereng atau yaitu lereng atau kemiringan yang memiliki arti menyerupai barisan ombak atau bilah miring yang mengalir berkesinambungan secara diagonal. Batik di era modern batik tidak lagi hanya dipakai saat acara adat, tetapi dalam menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Anak muda mulai mengenakannya dalam bentuk yang lebih kreatif dan modis. Inovasi desain dan dukungan teknologi juga membuat batik semakin dikenal, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Meski begitu, batik tradisional tetap penting sebagai warisan budaya bangsa. Filosofi batik parang. Batik parang melambangkan kekuatan, semangat, dan perjuangan tanpa henti. Pola miring yang terus bersambung menggambarkan kesinambungan hidup, ketekunan, dan kebijakan dalam menghadapi tantangan. Motif ini dulu dipakai oleh bangsawan sebagai simbol kepemimpinan dan keberanian. Pengertian batik parang. Batik parang adalah salah satu motif batik tradisional tertua di Indonesia yang berasal dari keraton-keraton di Jawa, terutama di Yogyakarta dan Surakarta. Kata parang berasal dari kata pereng yang berarti lereng atau kemiringan. Motif ini berbentuk garis-garis menyerang yang membentuk pola seperti ombak atau huruf S yang berulang. Jenis-jenis batik parang antara lain parang rusak, parang parang, parang titik, dan parang slokok. Dari motif batik parang, kita belajar bahwa budaya bukan hanya soal keindahan visual, tapi juga nilai-nilai yang mendalam. Mari kita jaga dan banggakan bangsa budaya kita. Demikian dari penampilan kami. Jika ada salah maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru sekali ya pertunjukan festival tadi. Budaya Jawa benar-benar luar biasa. Iya, benar sekali Jimmy. Dan tidak terasa, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasi seluruh hadirin. Semoga acara gelar karya ini menjadi motivasi untuk terus berkarya, berinovasi, dan memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar. Saya Saidah Sakina Dan saya Gustur Aulia Ahmad Al-Hasimi. Kami pamit undur diri. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia tempatnya salah. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.